Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini adik-adik akan belajar ditemani oleh kakak Dea Artika Sari Dewi. Kemarin adik-adik sudah belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks narasi yang dibawakan oleh Kak Rahma Jahira. Kakak harap adik-adik sudah mengerti materi tersebut ya. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan bagaimana sih cara menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Yuk simak penjelasannya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dan langkah-langkah menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi. Nah, sebelum masuk pada pembahasan pertama, kakak akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih menceritakan kembali teks narasi atau cerita fantasi. Nah, jadi menceritakan kembali teks narasi atau cerita fantasi berarti menuturkan isi cerita yang kita baca dengan menggunakan kalimat atau bahasa sendiri. Menceritakan kembali isi cerita dapat dilakukan berdasarkan urutan peristiwa yang telah ditentukan. Untuk dapat menceritakan kembali isi cerita fantasi, kita harus tahu dulu unsur-unsur yang membangun teks tersebut, atau yang biasa kita sebut dengan unsur intrinsik. Kali ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik ya adik-adik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang terkandung dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik sendiri terdiri dari tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, amanat, dan sudut pandang. Nah, untuk lebih jelas yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah cerita. Tema sendiri memberikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita. Nah, biasa tema ini kelihatan jelas dalam cerita tetapi ungkapan langsung ya. Untuk dapat menentukan tema, kalian harus membaca cerita dari awal sampai akhir cerita dulu ya adik-adik. Lalu unsur intrinsik yang kedua adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur sendiri ada bermacam-macam ya. Yang pertama ada alur maju di mana penulis menyajikan rangkaian peristiwa, sebuah cerita disajikan secara kronologis atau sesuai urutan waktu, mulai dari awal kisah sampai akhir kisah. Nah, kemudian alur mundur. Berbanding dengan alur maju, alur mundur ini menyajikan rangkaian peristiwa yang diawali dengan bagian akhir, kemudian kembali ke awal cerita. Dan yang terakhir adalah alur campuran, di mana rangkaian peristiwanya perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Biasanya diawali dari bagian tengah cerita, kemudian kembali ke awal cerita, kemudian dilanjutkan sampai ke akhir cerita. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Latar sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah latar tempat, yakni keterangan mengenai tempat kejadian. Cerita, misalnya di rumah, di sekolah, di hutan, di angkasa, atau latar tempat lainnya. Yang kedua adalah latar waktu, yakni keterangan mengenai waktu terjadinya cerita. Misalnya, pada pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Sedangkan untuk latar terakhir adalah latar suasana. Latar suasana adalah keterangan mengenai suasana yang ada dalam cerita. Biasanya latar suasana yang digambarkan adalah suasana haru, riang, tegang, takut, dan lain sebagainya. Memasuki unsur intrinsik yang keempat yaitu tokoh dan penokohan. Nah, di sini adik-adik antara tokoh dan penokohan berbeda ya. Tokoh sendiri merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah penggambaran watak dari si tokoh. Nah, untuk tokoh sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berperilaku dan berwatak baik. Biasanya tokoh ini paling disenangi bagi pembaca. Tokoh antagonis adalah kebalikan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berperilaku dan berwatak buruk. Nah, tokoh ini biasanya tidak disukai pembaca. Antagonis adalah sosok yang jahat dan bersifat negatif dan selalu mengganggu tokoh utama.
Dan untuk yang ketiga adalah tokoh tritagonis, adalah tokoh antara protagonis dan antagonis. Tokoh tritagonis ini tokoh yang memiliki sifat netral atau tidak memihak kepada salah satu tokoh. Unsur intrinsik yang kelima adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis melalui cerita. Amanat sendiri bisa disampaikan secara langsung atau tersurat. Bisa juga disampaikan secara tersirat atau tidak langsung. Artinya, amanat bisa diambil melalui cerita dalam sebuah cerita ya adik-adik. Unsur intrinsik yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis memosisikan diri dalam cerita. Nah, biasanya sudut pandang sering digunakan adalah sudut pandang orang pertama dan orang ketiga, di mana pada sudut pandang orang pertama, penulis memosisikan diri seolah-olah menjadi satu tokoh yang ada dalam cerita. Biasanya sudut pandang jenis ini ditandai dengan penggunaan kata ganti aku, saya, kami, dan kita. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, di sini penulis memosisikan diri sebagai sosok yang hanya menceritakan kisah mengenai tokoh lain. Biasanya sudut pandang jenis ini ditandai dengan penggunaan kata ganti dia, ia, dan mereka. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi. Adapun langkah-langkah yang pertama, yaitu membaca teks cerita fantasi dengan teliti. Nah, langkah pertama ini kita diminta untuk membaca cerita fantasi dengan teliti atau bersungguh-sungguh, serta memahami isi bacaan, sehingga kita bisa memahami isi bacaan dengan benar. Lalu langkah yang kedua adalah mencatat hal-hal penting sesuai kronologi cerita. Setelah kita membaca teks fantasi dengan teliti, hendaknya kita perlu mencatat hal-hal penting apa saja yang terdapat pada isi bacaan cerita fantasi tersebut, sehingga dapat membantu kita dalam mengingat bagian-bagian penting yang ada pada cerita fantasi tersebut. Nah, untuk langkah yang ketiga adalah mengembangkan hal-hal yang penting menjadi sebuah cerita fantasi dengan menggunakan bahasa sendiri. Setelah mencatat hal-hal penting, kita kembangkan menjadi sebuah cerita fantasi dengan menggunakan bahasa kita sendiri dan menurut pemahaman masing-masing. Nah, bagaimana adik-adik? Kalian sudah paham kan mengenai unsur intrinsik dan langkah-langkah menceritakan kembali teks narasi atau cerita fantasi? Nah, untuk lebih mudah, yuk kita berlatih bersama dalam menentukan unsur intrinsik dan menuliskan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang telah kita dengar dan kita baca. Di sini terdapat satu teks cerita fantasi yang berjudul Elisa dan 3 butir jagung emas. Silahkan kalian baca dengan baik ya adik-adik. Setelah kalian membaca cerita Elisa dan 3 butir jagung emas, kalian bisa menentukan unsur intrinsik dari cerita. Nah, silahkan kalian baca unsur intrinsik cerita Elisa dan 3 butir jagung emas ini ya. Setelah kalian menentukan unsur intrinsik dalam cerita tersebut, di sini kakak akan menceritakan kembali cerita fantasi yang berjudul Elisa dan 3 butir jagung emas. Dalam menceritakan kembali cerita fantasi, kita harus mengembangkan hal-hal penting dalam cerita fantasi tersebut dengan menggunakan bahasa kita sendiri sehingga akan mendapatkan hasil seperti ini. Silahkan dibaca ya. Nah, demikian penjelasan mengenai materi menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Kakak harap adik-adik semua sudah paham ya mengenai materi ini. Sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, adik-adik dipersilahkan mengerjakan tugas dengan barcode di atas yang sudah kakak sediakan untuk menguji pemahaman adik-adik mengenai video pembelajaran kali ini. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.